Bismillahirrahmanirrahim. Satu dua. Satu dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fariqil furqan wa munzilil Qur'an bil hikmati wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang kita memasuki Ramadan yang ke-11 ya. Mudah-mudahan Ramadan yang berlalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala ibadah kita, dan begitu pula Allah sampaikan kita sampai puncak Ramadan sehingga Ramadan tidak meninggalkan kita kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan tentunya Imam Masjid, Khatib Bilal, BKM Masjid, Takmir Masjid, Remaja Masjid, serta Bapak Ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, yang saya muliakan. InsyaAllah semua kita yang hadir di majlis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini saya dipercayakan, dimintakan untuk membawa tema tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Walaupun ini sebenarnya sudah agak terlambat ya, maunya ini di awal puasa dibahas ini. Tapi tak apa-apalah, masih ada 20 Ramadan lagi. Inilah yang kita praktekkan di Ramadan yang sisa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang membatalkan puasa itu ada terbagi dua Bapak Ibu. Yang pertama itu mubtil, membatalkan puasa secara total. Artinya puasanya tidak sah secara total, sama sekali puasa itu tidak sah. Artinya wajib diulang, wajib diqadha. Yang kedua ada muhbit. Muhbit itu puasanya tetap sah, akan tetapi tidak ada pahala dari puasa itu. Muhbitat. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Jadi inilah yang kita bahas pada pagi ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dari sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu sesuatu yang mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini ada 8 perkara yang membatalkan puasa, tertulis dalam kitab apa ini kitab yang sudah diringkas, dikumpulkan dari beberapa kitab, yaitu kitab At-Taqrirat As-Sadidah ya, dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah ar-riddah. Riddah itu murtad, yaitu keluar dari Islam, baik dengan niat saja atau dengan perkataan atau dengan perbuatan, walaupun sebentar. Dengan niat, aku bosan aku jadi orang Islam ini katanya, jadi apalah aja aku sebentar katanya, dah dengan niat Ibu. Jadi ini sudah batal puasanya, wal'iyadzubillah. Keluar dari Islam baik dengan niat atau dengan perbuatan atau dengan perkataan.
Nah, ini yang pertama. Ibu, Bu, oh, masih semangat kan? Nah, ini yang pertama, Bu, ya riddah murtad. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu adalah haid wan nifas wal wiladah. Haid, nifas, wiladah. Wiladah itu melahirkan. Nah, ini masuk ke kategori kedua ini. Karena ini khusus untuk perempuan. Haid, nifas dan wiladah. Haid itu sekurang-kurangnya sehari semalam. Maksimalnya itu 15 hari. Kebiasaan sekitar 7 hari, 8 hari haid. Kalau nifas itu sekurang-kurangnya, nifas itu darah yang mengiringi anak ketika melahirkan. Nifas, sekurang-kurang nifas itu sebentar, keluar sedikit. Sebanyak-banyaknya 60 hari, kebiasaannya 40 hari. Nah, itu tidak bisa puasa itu, Bu. Batal puasanya. Begitu juga al-wiladah melahirkan. Batal puasa. Kemudian ini yang kedua, Bu. Yang pertama tadi murtad, yang kedua haid, nifas dan melahirkan. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa al-jununu walau lahzatan, yaitu junun, gilo. Nah, walaupun sebentar, itu dapat membatalkan puasa. Nah, yang ketiga, ini kita dibacakan secara ringkas saja, Bu, ya. Nanti kalau di akhir pengajian ada pertanyaan, silahkan. Kalau bisa kita jawab. Kalau tak bisa, ditunda. Nanti dijawab akan oleh ustaz-ustaz yang selanjutnya. Kemudian yang keempat, yang membatalkan puasa al-irma'u wa sukru idza amma jami'an nahar, yaitu pingsan dan mabuk. Ini dapat membatalkan puasa jikalau pingsannya itu total dari subuh sampai maghrib. Nah, ini batal puasanya. Tapi kalau tidak ada sedikit aja dia sadar, misalnya dari subuh dia pingsan sampai 5 menit sebelum maghrib sadar dia, sah puasanya, Bu. Nah, ini yang batal ini apa namanya itu? Kalau seandainya dia pingsan itu dari pagi sampai maghrib. Nah, dari subuh sampai maghrib pingsan, tidak sadar. Nah, ini tidak sah puasanya. Begitu juga dengan orang mabuk. Itu pun kalau mabuknya itu tidak disengaja. Kalau mabuknya disengaja, itu langsung batal puasanya. Nah, ada mabuk yang tak disengaja, Bu. Ada. Pergi dia ke Medan, tiba-tiba mabuk di jalan, tidak sadar lagi. Nah, itu tidak batal puasanya kalau seandainya cuma sebentar. Kalau seandainya siang itu ada waktu dia sadar di siang itu sebagian. Tapi kalau dari pagi sampai maghrib, nah itu tidak sah puasanya. Ibu, Bapak, nah berarti gitu juga sama orang tidur ini, Bu. Nah, inilah kabar gembira bagi mereka yang suka tidur, Bu. Jadi tidur itu tidak membatalkan puasa. Walaupun sepanjang hari tidur dia, Bu. Tidak batal puasa, Bu. Pas bangun maghrib pula, ya. Kemudian selanjutnya itu yang kelima, yang keempat, ya. Yang pertama tadi murtad, yang kedua haid, nifas dan wiladah, yang ketiga gilo walaupun sebentar. Tapi kalau majnun tadi walaupun sebentar langsung batal. Tapi kalau pingsan dan mabuk, kalau cuma sebentar itu enggak batal. Yang batal itu dari pagi sampai sore. Nah, itulah yang batal itu. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima yang membatalkan puasa al-jima', yaitu bersetubuh. Nah, bersetubuh itu dilakukan dengan sengaja, kemudian mengetahui bahwasanya haram, tak boleh dilakukan di siang Ramadan, kemudian dia tidak dalam keadaan terpaksa. Nah, pertama dia sengaja, yang kedua dia sudah tahu hukumnya ini haram, yang ketiga dia itu tidak dipaksa orang, dia sendiri yang mau. Nah, ini batal puasanya, Bu. Nah, dan kalau dia melakukan bersetubuh di siang Ramadan dan dia membatalkan puasanya dengan bersetubuh itu,
Pertama, dia mendapatkan dosa besar. Kedua, dia nanti wajib diqadha. Ketiga, dia wajib membayar kafarah, Bu. Apa kafarahnya ini? Pertama, memerdekakan satu budak. Kalau sekarang tidak ada budak lagi kita di Indonesia. Yang kedua, kalau tidak bisa memerdekakan budak, yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. Sebulan aja kebobolan ya, apalagi 2 bulan. Ini pernah sahabat begitu. Sahabat, mohon maafnya, melakukan bersetubuh di siang Ramadan. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu, binasa aku telah bersetubuh di siang Ramadan dengan istriku." Jadi apa kata Nabi? Merdekakan satu budak yang mukminah. Nah, merdekakan budak perempuan yang beriman. "Ya Rasulullah, enggak ada. Saya orang miskin." Apa kata Nabi? "Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut." Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, sebulan aja aku gak tahan, apalagi 2 bulan," katanya. Kalau begitu beri makan fakir miskin. Ini yang ketiga. 60 fakir miskin. Setiap fakir itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebihnya 6 on setengah, Bu, atau 7 on. Diberi beras, dibagikan kepada fakir miskin, atau diundang di rumah, dimasak juga boleh ya. Inilah yang melakukan bersenggama di siang hari Ramadan. Kalau puasa itu dibatalkan dengan sebab bersetubuh itu, beda halnya kalau dia makan dulu atau minum dulu baru dia melakukan hubungan suami istri. Kalau ini tidak perlu bayar kafarah, hanya bayar qadha saja. Cukup diganti aja puasanya. Udah berapa, Bu? Ibu? Ada lupa kan? Yang pertama tadi adalah murtad. Yang kedua haid, nifas, dan wiladah. Dan yang ketiga adalah gilo, walaupun sebentar. Yang keempat, mabuk dan pingsan jikalau sepanjang hari. Yang keempat. Yang kelima adalah bersetubuh suami istri, itu dapat membatalkan puasa dan juga membayar kafarah. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, selanjutnya yang membatalkan puasa yang keenam, usulu ainin min manfazin maftuhin ilal jawfi. Itu sampainya benda kepada rongga tubuh, rongga dalam. Sampai benda sesuatu. Sesuatu itu mesti ada zatnya, mesti ada bendanya. Kalau semacam angin, itu tidak batal puasa, Bu. Semacam angin atau semacam rasa saja tidak batal puasa. Bagaimana hukumnya menyicipi sayuran ketika puasa, Ustaz? Boleh, Bu, menyicipi sayuran ketika puasa. Halo? Sayur dicicipi di ujung lidah aja. Ini tidak batal puasa. Di ujung lidah, kemudian dilepeh lagi, diludahkan lagi. Cuma rasa aja, rasanya udah asin. Di mana dia merasakan? Di ujung lidah. Tapi tidak ditelan. Kalau ditelan batal puasa. Tapi kalau di ujung lidah saja dibuang, udah ada rasanya, rasa asin aja. Ini tidak batal puasa. Karena disyaratkan itu mesti ain, mesti ada yang masuk ke dalam. Usulu ainin kharaja bihi al-hawa, maka tidak batal kalau seandainya seperti udara saja. Ya. Begitu pula kalau seandainya sekedar rasa saja, seperti menyicipi makanan, itu tak ditelan, itu tak membatalkan puasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi disyaratkan dia masuk itu lewat sesuatu yang rongga besar. Jadi kalau seandainya dari pori-pori, misalnya mandi di kamar mandi, kemudian dia tidak pakai handuk, tiba-tiba air yang ada di badan meresap dalam tubuh, apakah itu batal puasanya? Kalau itu tak batal puasa, karena masuknya lewat pori-pori.
Yang disyaratkan masuk itu dari mulut, dari dari hidung, dari telinga, pokoknya dari rongga-rongga yang terbuka lah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa hukum, bagaimana hukumnya dahak, Ustaz. Apakah dahak itu batal puasa? Jadi dahak itu kalau dari dalam Ibu, kalau seandainya sudah sampai di batasan zahir, itu keluar dia sudah di sini kelihatan. Kalau buka mulut gitu, kelihatan dahaknya. Itu nggak boleh lagi ditelan, Bu. Kalau ditelan batal puasanya. Kalau ludah itu tak batal puasa. Ludah ditelan tak batal puasa. Dengan syarat ludahnya itu murni, tidak bercampur darah atau tak bercampur dengan sisa makanan yang tak sikat gigi tadi waktu sahur. Tapi kalau dahak, kalau sudah dia ke mulut, itu nggak boleh lagi ditelan, Bu. Itu langsung batal puasanya. Ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau seumpama dahak tadi. Kalau suntik bagaimana, Ustaz? Apakah suntik batal puasa? Kalau dia suntik biasa itu tidak batal puasa. Karena tidak sampai ke dalam jauf. Jauf itu diibaratkan oleh para ulama itu usus, bagian dalam lah usus, apa saja yang sampai ke dalam perut atau sampai ke dalam otak. Kalau hanya sekedar di urat saja, di aliran darah seperti suntik, itu tak batal puasa. Tapi kalau seperti impus itu batal puasa, karena impus itu makanan. Makanya dikatakan oleh para ulama itu mughadziyat. Ya, mughadziyat seperti impus tadi itu dapat membatalkan puasa, Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana hukumnya kalau seandainya masuknya sesuatu ke dalam rongga itu tak disengaja, Ibu? Seperti orang mandi, tiba-tiba masuk air ke dalam mulutnya atau tersenggak. Itu ke tersenggak. Itu ke tersenggak. Tahu tersenggak, Bu? Bapak tahu tersenggak? Apa itu namanya? Pokoknya mandi, tiba-tiba masuk air, tak disengaja. Apakah batal puasa? Bisa batal, bisa enggak. Kenapa gitu? Dia tersenggak ketika mandi. Mandinya itu mandi apa? Kalau seandainya mandi yang disyariatkan, mandi wajib atau mandi sunnah, tiba-tiba masuk air ke dalam hidungnya, ke dalam mulutnya, tidak disengaja, maka tidak batal puasa. Karena ini mandi masyru', mandi yang disyariatkan. Tapi kalau mandi biasa, bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, tiba-tiba mandi, masuk air ke dalam mulut, tak disengaja, ini batal puasanya, Bu. Karena mandinya tidak disyariatkan. Atau misalnya dia kumur-kumur, tidak disengaja, tiba-tiba airnya ketelan, apakah batal puasanya? Lihat dulu, ini kumur-kumurnya kumur-kumur apa? Kalau seandainya kumur-kumur wudhu, ketika wudhu itu disunahkan kumur-kumur 3 kali. Disunahkan kumur-kumur, walaupun ketika puasa, walaupun sudah zuhur, sudah asar, tetap disunahkan kumur-kumur ketika berwudhu. Tiba-tiba pas wudhu, kumur-kumur air ketelan, tidak disengaja, puasanya tidak batal. Tapi kalau kumur-kumur biasa, bukan kumur-kumur wudhu, atau kumur-kumurnya udah kelebihan, udah 4 kali, 5 kali, tiba-tiba air ketelan, tidak disengaja, ini batal puasanya, Bu. Batal puasanya kenapa? Karena sesuatu yang tidak disyariatkan. Kumur-kumur itu tidak ada hajat, bukan waktu wudhu, itu dimakruhkan, Bu. Bukan untuk membersihkan najis, biasa saja, biar dingin, biar adem katanya kumur-kumur dia. Ini makruh hukumnya. Maka kalau airnya ketelan, batal puasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hukumnya kalau seandainya masuk dalam keadaan tidak sengaja. Jadi bisa nanti batal, bisa tidak. Tergantung mandinya itu mandi apa, atau kumur-kumurnya itu kumur-kumur apa.
Nah, jadi hati-hati kalau sudah siang-siang begini Bu, kalau bisa ke kepala nggak usah lagi di apa namanya itu, dibasuh lah. Nah, kalau bisa kita mandi itu, mandi keramas itu sebelum masuk subuh kita mandi keramas. Tapi kalau sudah masuk subuh sampai siang, sebisa mungkin mandinya itu jangan lagi keramas. Hati-hati supaya tidak kemasukan air ke dalam ke dalam mulut, ke dalam telinga dan sebagainya. Begitu juga dengan mandi dalam keadaan apa namanya itu? Mandi dalam keadaan kendang, apa itu? Apa bahasanya kendang? Menyelam, menyelam. Mandi dalam keadaan menyelam itu dimakruhkan. Baik itu mandi janabah, mandi sunnah atau mandi apalagi mandi biasa. Berarti pas dia menyelam masuk air ke dalam telinga, ke dalam mulut. Bagaimana hukumnya? Batal puasanya. Walaupun itu mandi wajib ataupun mandi sunnah, walaupun tidak disengaja. Kenapa? Karena menyelam waktu puasa itu dimakruhkan. Nah, itu dia Bu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah 6 kita bahas tadi ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama tadi murtad, yang kedua haid, nifas dan melahirkan, yang ketiga gila walaupun sebentar, yang keempat apa Bu? Halo. Yang keempat pingsan ataupun mabuk. Nah, jikalau dari pagi sampai sore. Kemudian yang kelima adalah bersetubuh di siang hari Ramadan. Kemudian yang keenam adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Kemudian yang kedua lagi, yang ketujuh, mohon maaf, ini majlis yang mulia, tapi mesti disampaikan, yang membatalkan puasa al-istimna, yaitu mengeluarkan sperma dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan tangannya atau dengan tangan istrinya, atau dengan sebab melihat, berpikir, jikalau dia mengetahui dengan itu dapat inzal, dapat keluar spermanya. Nah, ini dapat membatalkan puasa. Nah, keluarnya mani dengan sengaja. Beda halnya kalau keluarnya mani itu dengan ihtilam, dengan mimpi basah bagi laki-laki, itu tidak membatalkan puasa. Ya, makanya hal-hal yang berhubungan dengan syahwat itu mesti dihindari di bulan puasa ini. Nanti kita bahas di akhir-akhir hal yang membatalkan pahala puasa itu, diantaranya melihat dengan syahwat. Ini dapat membatalkan pahala puasa. Nah, makanya hindari kontak suami istri seperti hukum ciuman. Bagaimana hukum mencium misalnya pasangannya di bulan Ramadan? Kalau seandainya dengan berciuman itu dapat menggerakkan syahwat, itu hukumnya haram, tetapi tidak batal puasanya, akan tetapi menghilangkan pahala puasa. Pertama haram, yang kedua hilang pahala puasanya. Tetapi kalau seandainya dengan mencium pasangannya itu dia tidak bersyahwat, itu tidak menggerakkan syahwatnya, maka itu tidak menjadi haram, akan tetapi khilaful aula. Khilaful aula itu sejenis dengan makruh, Bapak Ibu. Ya, itu yang ketujuh ya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah al-istiqa'ah, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, dicongkelna kayak dagang anak kalahna. Nah, ini dapat membatalkan puasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 8 perkara yang dapat membatalkan puasa kita Bapak Ibu. Jadi, kalau yang dilakukan, kalau ada yang terjadi di antara yang 8 ini, maka ketahuilah kita wajib mengulang puasa kita, wajib diqadha puasa itu. Kira-kira yang 8 ini ada pertanyaan ini Bapak Ibu? Oh ya. Jika kita mandi, itu kan kalau sengaja air itu masuk ke telinga. Ya. Terasa dengung. Lalu kita pancing masukkan air lagi hingga keluar. Itu bagaimana? Ya. Pertama Ibu, bagaimana hukumnya kalau seandainya air masuk ke dalam telinga kita? Apakah batal puasa atau tidak?
Jadi pertanyaannya tadi, kalau seandainya ketika mandi masuk air ke dalam telinga, apakah batal puasa atau tidak? Tadi sudah kita jawab. Yang pertama, kalau seandainya mandinya mandi wajib atau mandi sunnah, itu tidak batal puasa. Kalau mandi wajib atau mandi sunnah, tidak batal puasa. Tapi kalau mandi biasa atau dia mandinya menyelam, masuk air walaupun tidak sengaja, itu batal puasa. Baik, sekarang misalnya mandi wajib, air masuk ke dalam telinga, otomatis puasanya tidak batal. Akan tetapi bolehkah dipancing lagi air itu dengan air supaya kita keluar? Tidak boleh, Bu. Karena bukan sesuatu yang mudarat, hanya sesuatu yang kapil kita katakan ini, kapil. Tapi ada mudarat, ada jadi. Tak boleh dipancing dengan air lagi. Ya, biarin di situ sampai maghrib air itu baru dikeluarkan. Karena batasannya kalau sudah masuk batasan batin, itu batal puasa. Apa itu batasan batin? Batasan yang tidak terlihat lagi, malah sekedar mengkerut cuping begitu kayak gini ujung jari, ada batal puasa. Tapi malah engkau masuk ke lain bagas, sudah masuk ke batasan batin, batasan yang tak terlihat lagi, itu dapat membatalkan puasa. Maka jangan dipancing lagi, Bu, kalau sudah masuk air ke dalam. Ulangan yang dipancing, batal puasa. Masih ada pertanyaan? Ya. Ya. Tiba-tiba masuk juga. Ya, tetap dia itu bukan mandi masyru' namanya itu. Apakah ada najis di sekujur di kepalanya tadi? Nah, kalau dia ada najis itu masyru' karena wajib dibersihkan. Tapi kalau bukan najis itu bukan mandi masyru'. Maka tetap kita itu mesti hati-hati. Jadi tadi pertanyaannya, kalau seandainya mandi sawah, dia kerja di sawah, kemudian badannya belepotan dengan apa namanya itu? Dengan kotoran. Nah, itu kan mandinya bukan mandi masyru', tetap mandi biasa. Kalau belepotan tadi ini najis, itu mandinya mandi masyru', disyariatkan karena wajib dia mandi itu, wajib membersihkan. Tapi kalau sekedar kubang kecak, itu bukan mandi masyru'. Kemudian dia mandi, kemasukan juga air, apakah batal? Tetap batal. Makanya mesti hati-hati mandi ini, Bu. Mesti hati-hati. Selama dia bukan mandi masyru', bukan mandi yang disyariatkan, tetap batal kalau seandainya masuk dalam keadaan tidak disengaja. Ya, lalu bagaimana caranya? Ya caranya mesti hati-hati. Kalau bisa telinganya dikasih kapas atau apa itu supaya tidak masuk airnya. Nah, itu dia. Ya, udah Pak ya. Kemudian masih ada pertanyaan selanjutnya. Dari kaum ibu ada pertanyaan? Ya, silahkan Bu. Ya, mabuk yang dimaksud ini bagaimana? Apakah mabuk minum tua misalnya, atau mabuk bawa motor mobil? Yang dimaksud ini mabuk yang tidak disengaja, apapun itu, mabuk yang tidak disengaja. Kalau dia minum minuman alkohol, minuman tua, itu kan mabuk disengaja, sengaja dia mabuk. Misalnya waktu sahur dia sahurnya pakai air tua misalnya, paginya mabuk, ini langsung batal, ini batal totalitas, langsung batal walaupun cuma sebentar karena disengaja. Yang kita bahas ini mabuk yang tidak disengaja. Tadi dia ke Medan, tiba-tiba di jalan mabuk pula, tidak sadar lagi. Siapa kau katanya. Ini yang enggak batal ini, kecuali dia mabuk dari sahur, dari sebelum subuh sampai maghrib, baru batal. Kalau cuma setengah hari, itu enggak batal. Nah, paham Bu ya? Ya. Masih ada lagi? Sebelum kita lanjutkan ke, udah siang ini ya. Apakah masih ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?
Habis ya? Baik. Jadi ini pembagian yang pertama, yaitu sesuatu yang membatalkan puasa. Ada 8 tadi kita sebutkan. Bagaimana Ustadz Pak Imam, kita lanjut ini atau sudah sampai sini? Lanjut dikit lagi ya. Pembagian yang kedua yaitu muhbitat. Muhbitat itu adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Ini puasanya tidak batal, akan tetapi pahalanya yang batal. Tidak ada pahalanya. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang ia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja, kata Nabi. Nah, ini maksudnya ini. Banyak orang yang puasa tidak ada yang ia dapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Artinya dia tak mendapatkan pahala dari puasanya itu. Nah, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tak wajib diqadha lagi, udah itu aja. Para ulama menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa, diantaranya ada 5 disebutkan di sini. Yang pertama al-ghibah. Ghibah, tahu ghibah bu? Menggosip kalak. Apa itu? Apalagi bahasa kerennya itu? Menggunjing, apalagi? Pokoknya gitulah, menceritakan aib orang. Atadaruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan aib saudaramu jika dia tahu dia marah. Jadi rumusnya, jikalau dia tahu dia marah, seandainya dia tahu dia marah, inilah ghibah ini. Apapun dia. Oh, tahu gak si Polan? Si Polan itu nggak mandi sampai 3 hari katanya. Bau badannya luar biasa. Nah, misalnya begitulah kira-kira. Nah, itu kan malu dia itu. Disebut orang bau, tidak mandi, ghibah. Dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang kusampaikan itu benar? Kusampaikan itu benar. Apa kata Nabi? Fadzaka ghibah. Itulah ghibah. Itulah namanya menggosip kalau benar. Tetapi jikalau dusta, fa in kadzibta, jikalau dusta, fa buhtanun, maka itu buhtan. Buhtan itu kalau bahasa Indonesianya tuduhan keji, fitnah kalau kita. Nah, fitnah itu bahasa Arabnya buhtan. Ya, kalau fitnah bahasa Indonesia itu beda. Nah, kalau fitnah dalam bahasa Indonesia, kita menuduh orang yang dia tidak melakukan. Nah, buhtanun azim. Tuduhan keji, makin besar lagi dosanya, Bu. Nah, ini jujur kita. Jujur saja berdosa, apalagi berdusta. Nah, fadzaka ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian saling menggunjing, kata Allah dalam Al-Qur'an. Jangan saling menggosip. Rumusnya dalam Al-Qur'an, kalau disebutkan dalam Al-Qur'an larangan itu secara jelas, berarti dosanya besar sekali, Bu. Ini ghibah ini enggak cuma pakai mulut, Bu, bisa pakai kode juga, pakai isyarah. Pakai muncung aja dia, katanya. Katanya. Apa? Katanya. Pakai kode. Jadi Aisyah pernah begitu, ya Rasulullah, hasbuka bi Sofiyah. Untuk apa mulah Sofiyah itu? Sofiyah itu madunya. Untuk apa mulah itu katanya? Dikasih kode. Kalau Sofiyah ini orangnya begini. Pakai kode aja. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, engkau telah melakukan perbuatan. Kalau seandainya dosanya itu dicampakkan ke dalam laut, lamazajathu, maka air laut akan berubah rasanya dengan dosa yang barusan kau lakukan. Apa yang ia lakukan? Yaitu menghibah Sofiyah dengan kode, dengan isyarah, bukan dengan mulut. Jadi ghibah ini macam-macam. Ini yang pertama, ghibah dapat menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, an-namimah. Apa namimah itu? Mengadu domba. Mengadu domba. Suatu ketika Rasulullah melewati 2 pemakaman. Apa kata Nabi? Sekarang mereka sedang diazab, kata Rasulullah, karena mereka melakukan dosa besar. Dosa apa yang mereka lakukan ya Rasulullah? Yang pertama, la yastanzihu minal baul. Yang pertama, ketika buang air kecil, tidak tahu dia cara membasuhnya, tidak tahu dia cara apa itu, mohon maaf, cara cebok.
nggak tahu dia. Nah, besar dosanya, sehingga kalau ceboknya tidak benar, istinjaknya tidak benar, wuduknya pun, sholat pun dia tidak sah. Kenapa? Masih membawa najis. Nah, itu kadang-kadang kita ada di bak air itu, Bu. Kalau ditanya air di bak itu, berani kau pakai wuduk? Tidak katanya. Orang sohati kuatin, Nina. Tapi pakai memang istinja, wuduk oleh berani. Nah, padahal kita wajib menggunakan air yang mutlak. Air yang boleh dipakai wuduk itulah harus dipakai istinja. Enggak boleh dipakai air yang mustakmal atau najis. Nah, inilah contohnya ini. Tidak paham tentang air, diazab di liang kubur. Yang kedua, apa dosanya ya Rasulullah? Yang kedua, yamshi 'alan namimah, suka mengadu domba kalak. Suka mengadu domba orang lain. Tahu Ibu ghibah, namimah? Adu domba. Kompor 36 sumbu mengkompori kalak. Jadi apa saja ucapan kita yang dapat membuat orang panas, yang dapat membuat orang marah kepada orang lain, itulah yang dikatakan apa namanya itu, namimah, mengadu domba. Jadi besar itu dosanya Bapak Ibu. Lot utangmu misi Polando, lot sekali 1 juta. Daya kita menoko HP ya, HP na iPhone kali Allah tah. Tako dai utang dai. Nah, ini kita mengucapkan ini kan membuat dia panas itu. Oh Pak Nina, utang na bangku 1 juta menoko HP doya doya. Kita panas-panasi. Nah, ini masuk kepada bab apa itu? Bab namimah. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh para ulama yang dapat membatalkan pahala puasa itu al-kizbu, berdusta. Berdusta, pejampok. Maka hati-hati Bu, Bapak Ibu, ketika bulan puasa ulang pejampok. Di luar puasa tapi bagaimana? Berarti tahun puasa udah jadi pejampok katanya. Nahan sepuasa dah ulang. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, berdusta. Tapi kabar gembiranya Bapak Ibu, ada berdusta yang boleh, ada pula yang jujur berdosa. Nah, ini kabar gembira ini bagi orang yang suka pejampuk. Lot pejampuk yang pahala. Wah, senang hati. Apa itu dusta yang berpahala Ustaz? Dusta untuk mendamaikan orang lain supaya dia damai. Dah berdusta. Jampuk cituk berdusta supaya mereka damai, supaya mereka jangan berkelahi. Ini pahala ini. Ada juga yang jujur berdosa. Apa jujur berdosa? Ghibah tadi. Jujur dia memang, tapi berdosa. Apalagi misalnya namimah, misalnya mengadu domba orang, misalnya disampaikan kepada orang lain dengan tujuan orang lain ini supaya marah kepada orang yang lain, orang lain juga. Tapi dia jujur, tetap ini berdosa. Karena ucapannya membuat orang berkelahi. Nah, ghibah, namimah, walaupun jujur tetap berdosa. Nah, apalagi jampok, apalagi berdusta. Ghibah, namimah, al-kizbu. Ada 3. Kemudian yang keempat yang menghilangkan pahala puasa adalah an-nadhru lima harramallah aw lima yahillu bisyahwatin. Ai bi ayatalazza bin nadhri. Yang keempat yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah melihat dengan syahwat. Apapun yang dilihat itu, baik dilihat di TV atau di Facebooknya, di Instagram, sesuatu yang membatalkan, sesuatu yang membangkitkan syahwat, itu dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang selanjutnya al-yaminul kazibah, yaitu sumpah palsu, bersumpah tapi sumpahnya dusta. Wallahi katanya, tapi ini dusta. Dapat menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lebih umum lagi disebutkan oleh para ulama, yaitu qauluz zur wal amalu bihi, yaitu perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang jelek, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ini sejatinya apapun perbuatan jelek, apapun perkataan jelek, itu dapat menghilangkan pahala puasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis apa kata Nabi?
man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan perbuatan keji, maka Allah tak butuh kepada puasanya. Apakah dia meninggalkan makan atau minum, Allah tak peduli. Kenapa? Karena dia tak meninggalkan perkataan keji dan perbuatan keji. Jadi apapun itu Bu, bentuk perbuatan keji itu, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tak baik, atau perbuatan-perbuatan yang tak baik, dia puasa tapi dia tak solat, bagaimana itu? Masalah ini nih. Dosa yang paling besar itu kan dosa meninggalkan solat setelah syirik itu. Apa dosa paling besar setelah syirik? Dosa meninggalkan solat. Besar sekali dosanya itu. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Orang yang puasa tapi tidak solat, ya puasanya sah secara hukum, tapi tidak ada pahalanya dari puasa itu. Kenapa? Karena solat kan tiang agama, tempat menyantolkan seluruh ibadah. Jadi kalau dia tidak solat, di mana dia mencantolkan ibadah puasa itu? Badike gantung kena pahala puasa ni. Nah, sehingga tidak sah, tidak batal apa itu? Tidak ada pahala puasanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulangi lagi, sesuatu yang dapat menghilangkan pahala puasa, yang pertama ghibah, yaitu menceritakan aib orang lain. Yang kedua namimah, yaitu mengadu domba. Yang ketiga al-kizbu, yaitu berdusta. Yang keempat an-nazru bisyahwah, melihat dengan syahwat. Yang kelima sumpah palsu, al-yaminul kazibah, sumpah palsu. Yang keempat perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan jelek, dan begitu juga perbuatan-perbuatan jelek. Ini semua ini menghilangkan pahala puasa. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat bagi kita, menambah ilmu kita, sehingga kita mengetahui mana yang membatalkan puasa, mana yang menghilangkan pahala puasa. Tadi yang membatalkan puasa sudah kita sebutkan, ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Kemudian tadi ada 6 perkara yang menghilangkan pahala puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Namun entah di mana tadinya ada perkataan yang salah atau yang janggal, mohonlah kiranya diberikan kemaafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.